Peluru Kamboja nyasar di Laos, dampak menyakitkan konflik perbatasan. Suasana damai di Provinsi Champasak di Laos Selatan pecah secara tiba-tiba dan mengerikan. Dentuman keras mengguncang tanah diikuti oleh ledakan yang merobek langit senja. Bukan satu, tapi 10 peluru artileri berukuran besar. Benda-benda mematikan yang seharusnya tidak pernah ada di sana, menghujani wilayah perbatasan Laos, menghantam rumah-rumah penduduk di desa-desa seperti Laem Papaek dan Laem Makhampom. Jendela-jendela berhamburan menjadi serpihan kaca, dinding-dinding robek, dan fasilitas publik rusak parah. Meski ajaibnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari insiden ini, kepanikan melanda warga. Rasa aman mereka di wilayah yang jauh dari pusat konflik tetangga runtuh seketika. Sumber malapetaka ini jelas berasal dari barat dan selatan, dari titik di mana Thailand dan Kamboja sedang terkunci dalam pertempuran sengit di perbatasan mereka sendiri, di kawasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat ketiga negara bertemu, dan dekat situs kuno Prasata Mueang Thom yang sakral. Reaksi awal Laos diwarnai oleh kebingungan dan kejutan yang berubah menjadi kemarahan. Sebelum Laos sempat menyelidiki asal-usul peluru-peluru itu secara mendalam, suara saling tuduh sudah bergema dari medan pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja. Militer Thailand, melalui juru bicaranya Mayor Jenderal Winthai Sufari, membantah keras dengan nada penuh keyakinan. Peluru-peluru itu bukan berasal dari pasukan Thailand, meyakinkan bahwa angkatan bersenjata Thailand mematuhi protokol internasional secara ketat, menjaga jarak aman dan menghindari sasaran sipil dengan disiplin yang sangat tinggi. Tuduhannya kemudian diarahkan tajam ke Phnom Penh, ke Kamboja. Tidak mungkin peluru bisa meleset sejauh itu kecuali ada unsur kesengajaan. Pemerintah dan militer Kamboja memilih diam 1000 bahasa, tidak memberikan tanggapan apapun mengenai insiden peluru nyasar. Pasukan keamanan Laos pun terlibat dalam baku tembak sengit dengan sekelompok orang bersenjata yang diduga telah menyusup secara ilegal dari Kamboja ke wilayah Provinsi Champasak pada rentang waktu antara 24 hingga 25 Juli. Operasi militer Laos berhasil meredam penyusupan itu. Hasilnya, 10 warga Kamboja bersenjata ditangkap. Pasukan Laos juga menyita bukti-bukti berupa 4 senapan dan beberapa granat tangan. Namun keberhasilan ini dibayar mahal. Pertempuran singkat namun keras itu menelan korban. 3 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Identitas pasti yang tewas, apakah penyusup atau petugas Laos, masih menjadi bagian dari penyelidikan mendalam yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang. Laos merasa kedaulatan teritorialnya dilanggar secara ganda. Pertama oleh benda mati atau peluru artileri yang datang dari langit, dan kedua oleh manusia bersenjata yang melintasi perbatasannya secara paksa. Melalui Kementerian Luar Negeri, Republik Demokratik Rakyat Laos menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Pesan Laos kuat dan berulang, kedua negara tetangganya itu harus menahan diri. Laos tidak mau menyalahkan salah satu pihak atas insiden peluru nyasar maupun penyusupan, meskipun fakta di lapangan dan tuduhan Thailand ke Kamboja ada. Sebaliknya, Laos selalu menekankan posisinya sebagai negara tetangga dekat yang berbagi perbatasan langsung dengan kedua negara yang bertikai. Imbauan Laos adalah imbauan dari seorang sahabat yang khawatir melihat dua sahabatnya saling menghancurkan. Tuduhan senjata Cina untuk Kamboja, Beijing membantahnya, itu adalah senjata bekas perang dingin. Militer Thailand dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dan penuh beban geopolitik secara resmi menuding Cina memasok senjata canggih, khususnya rudal jarak jauh buatan Tiongkok tipe PHL-03 kepada Kamboja. Mayor Jenderal Winthai Sufari, juru bicara militer Thailand yang vokal, mengkonfirmasi keberadaan sistem senjata itu di dekat zona sengketa, menggambarkannya dengan nada mengancam sebagai sistem senjata yang kredibel, mobile, dan destruktif yang secara langsung membahayakan keamanan Thailand. Gema tuduhan Bangkok itu sampai ke Beijing dengan cepat dan tanggapannya datang dalam bentuk penolakan tegas.
Melalui Kolonel Senior Zheng Wei dari Kantor Kerjasama Militer Internasional Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, pemerintah Cina membantah keras segala insinuasi bahwa mereka sedang menyuntikkan senjata baru kepada Kamboja. Ia mengakui bahwa Kamboja memang memiliki peralatan militer buatan Cina dalam arsenalnya, termasuk sistem seperti PHL-03, tetapi semua senjata itu adalah hasil dari proyek kerjasama historis yang disepakati jauh sebelum konflik perbatasan Juli 2025 ini meletus. Sejak ketegangan dimulai di perbatasan Thailand-Kamboja, Tiongkok belum memberikan peralatan militer apapun kepada Kamboja untuk digunakan melawan Thailand, tegas Zheng Wei. Pertemuan langsung antara perwakilan militer Thailand dan Cina pada tanggal 25 Juli, sehari setelah eskalasi besar-besaran dan tepat saat tuduhan mulai bergulir, menjadi bukti yang sangat penting bagi penyampaian bantahan Beijing ini. Dalam pertemuan yang tegang namun terjaga dalam koridor protokol itu, delegasi Cina meminta agar pemerintah Thailand mengklarifikasi posisi Beijing yang sebenarnya kepada publiknya sendiri. Beijing sangat menyadari betapa mudahnya narasi berbunyi Cina mempersenjatai Kamboja dapat menyulut sentimen nasionalis anti-China di Thailand, merusak hubungan bilateral yang telah dijaga dengan susah payah, dan mengacaukan keseimbangan geopolitik yang rapuh di Asia Tenggara. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya asal senjata Kamboja? Apakah dari Beijing hari ini atau dari Moskow dan Beijing di masa lalu? Jika benar Cina mengalirkan senjata besar-besaran ke Kamboja hari ini, kenapa justru yang dipakai Kamboja adalah artileri jadul dari tahun 1950-an? Pernyataan bahwa Cina pernah mengalirkan senjata secara besar-besaran ke Kamboja adalah fakta sejarah yang tercatat dengan tinta tebal, terutama pada masa-masa yang sangat lampau. Pada era Perang Dingin, khususnya selama periode genosida Khmer Merah dari tahun 1975 hingga 1979, dan kemudian saat pendudukan Vietnam serta perjuangan rezim Kamboja yang didukung Cina dan Barat dari tahun 80-an hingga awal 90-an, Beijing adalah pemasok persenjataan bagi faksi-faksi di Kamboja yang menjadi sekutunya. Bantuan itu kerap kali datang dalam bentuk gratis atau dengan syarat lunak yang sangat murah, di mana hal ini merupakan bagian dari pertarungan geopolitik Cina melawan pengaruh Vietnam yang didukung Soviet di Indochina kala itu. Pola serupa, meski dengan intensitas berbeda, juga pernah dilakukan oleh Uni Soviet sebelumnya. Ketika Vietnam menduduki Kamboja setelah menggulingkan Khmer Merah, Soviet menjadi pemasok utama senjata bagi Vietnam dan rezim Kamboja bentukannya, yang bernama Republik Rakyat Kampuchea. Tank T-55, kendaraan lapis baja BTR, artileri, dan sistem pertahanan udara Soviet menjadi tulang punggung militer Kamboja di era 1980-an. Jadi, warisan persenjataan Kamboja memang merupakan campuran unik dan bahkan sangat kuno dari buatan Cina dan bekas pakai Soviet atau Rusia didapatkan pada periode konflik puluhan tahun yang silam. Hubungan Cina-Kamboja tetap sangat erat, tetapi bentuknya telah berubah secara fundamental. Fokus Beijing pada Phnom Penh sekarang adalah investasi ekonomi raksasa, infrastruktur seperti Bandara Internasional Siem Reap baru dan jalan tol, pengaruh politik, dan kerjasama keamanan non-konvensional seperti pelatihan militer ringan dan bantuan penanggulangan bencana. Penjualan senjata, jika ada, bukan lagi bersifat masif seperti subsidi penuh seperti di era 70-an, melainkan transaksi komersial yang amat terbatas, seringkali untuk alat-alat pendukung logistik, peralatan komunikasi, atau kendaraan ringan, bukan sistem senjata ofensif yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan. Bukti paling nyata bahwa senjata Cina di Kamboja adalah warisan usang masa lalu, bukan pasokan baru, terpampang jelas di medan perbatasan. Sistem-sistem yang dilaporkan digunakan oleh Kamboja dalam bentrokan dengan Thailand adalah model-model jadul yang sudah puluhan tahun beroperasi. Pertama adalah artileri Type 59-1 atau cloning China dari howitzer Soviet D-20. Sistem artileri tarik ini didesain pada tahun 50-an
Keberadaannya di Kamboja kemungkinan besar berasal dari era 80-an atau awal 90-an. Akurasinya dan keandalannya jauh di bawah sistem artileri modern Thailand. Kedua, peluncur roket BM-21 Grad buatan Soviet atau Rusia. Sistem ikonik Perang Dingin ini dengan truk ZIL-131 yang khas juga merupakan barang jadul. Kamboja kemungkinan mendapatkannya sebagai warisan dari stok Vietnam atau pembelian bekas dari negara pecahan Soviet jauh setelah masa kejayaannya. Sistem ini terkenal karena daya hancur area, tetapi tidak presisi dan kerap nyasar. Ketiga, senjata ringan dan tank tua. Senapan serbu Type 56 atau AK-47 dan tank Type 50 Niatai T-55 masih mungkin digunakan oleh unit-unit cadangan atau di pos-pos terpencil, tetapi jelas bukan kekuatan inti modern. Jadi, gambaran Kamboja yang dipersenjatai dengan rudal canggih baru dari Cina yang siap menggempur Thailand tidak sesuai dengan realitas yang didominasi oleh besi tua dari era sebelumnya. Hari keempat Perang Perbatasan, peluru menghantui senyap fajar. Fajar hari keempat konflik Thailand-Kamboja tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, langit kelabu di atas provinsi Surin, Thailand, pecah oleh deru yang mengerikan jauh sebelum matahari terbit. Sekitar pukul 3.00 waktu setempat, dentuman keras mengguncang tanah berasal dari sisi perbatasan Kamboja. Suara itu adalah pendahulu malapetaka. Peluru artileri melesat dengan kemarahan buta, mendarat dengan menggelegar di sekitar kuil Takwa Ai, situs sakral yang tiba-tiba menjadi saksi bisu kekerasan modern. Getarannya merambat melalui tanah, membangunkan warga yang masih terlelap, mengubah rasa aman rumah mereka menjadi ketakutan yang membeku. Belum reda kepanikan awal, sekitar pukul 05.30, suara khas yang mencekam menghujam udara. Desisan roket yang dilepaskan secara beruntun, peluncur roket multilaras BM-21 Grad, senjata warisan era Soviet yang sudah puluhan tahun usang, melepaskan amarahnya dari sisi Kamboja. Sasaran kali ini adalah wilayah Changchong di Surin. Roket-roket ini, meski tua dan kurang akurat, membawa muatan penghancur yang mengerikan. Mereka menghujani kawasan itu, bukan menarget instalasi militer Thailand yang mungkin, tapi menebar teror di atas tanah yang dihuni rakyat biasa. Eskalasi belum berakhir. Sekitar pukul 06.40, gelombang serangan berikutnya diluncurkan. Kali ini tembakan artileri berat yang lebih terfokus menghujani distrik Panom Dongrak. Disinilah mimpi buruk menjadi nyata. Proyektil-proyektil ini bukan meledak di tanah kosong atau medan perang yang steril. Mereka menembus jantung permukiman warga. Ledakan keras diiringi jeritan logam yang robek, kemudian disusul pemandangan yang mengiris hati. Api berkobar. Beberapa rumah warga, mungkin tempat keluarga berkumpul, tempat anak-anak tertawa, atau tempat petani menyimpan hasil panen, dilalap si jago merah. Asap hitam membubung tinggi ke langit pagi, mencoreng cakrawala dengan warna perang, sementara bau menyengat mesiu dan kebakaran memenuhi udara yang seharusnya segar. Suara tembakan sporadis dari senjata berat masih terdengar sesekali jauh hingga siang hari, seperti dentang jam kematian yang tak henti, mengingatkan semua orang bahwa ancaman belum benar-benar pergi, bahwa kenyamanan pagi minggu telah dicabik-cabik oleh realitas perang yang tak berperi kemanusiaan. Hingga laporan terakhir, belum ada korban jiwa atau luka-luka yang dilaporkan akibat serangan langsung ke permukiman sipil pagi itu. Ini adalah secercah kabar baik di tengah kegelapan, namun keajaiban itu tidak menghapus trauma. Warga yang rumahnya hangus atau rusak parah menyaksikan habisnya harta benda, kenangan, dan rasa aman mereka dalam sekejap. Proses pendataan kerusakan secara menyeluruh masih berlangsung. Berapa banyak rumah yang rata dengan tanah, berapa yang rusak berat, berapa keluarga yang kini kehilangan tempat berteduh, kerusakan infrastruktur sipil, fasilitas umum yang mungkin ikut terkena, dan dampak psikologis yang dalam pada masyarakat Surin masih menjadi gambaran buram yang belum sepenuhnya terungkap.